rawat jalan. Jadi masih minum beberapa obat gitu dan ya cukup melelahkan ya. Bapak kan badannya kan udah nggak seperti dulu lagi secara fisik. Eh Kemarin Bapak udah, aduh kayaknya kok aku mabuk obat ya, karena begitu banyaknya obat yang harus diminum, kayak kok Bapak mabuk obat gitu. Terus aku ngelihat Bapak itu yang lemes gitu kan, padahal kita selama ini kan ngelihat Bapak itu orangnya Semangat. semangat, selalu selalu menebarkan senyum. Tiba-tiba kemarin itu benar-benar kondisinya udah kurus banget, pandangannya udah kosong kayak gitu kan. Sempat pamitan ya. Oh ya, ada cerita lagi yang bikin aku tuh kemarin sempat shock dan memang aku juga sempat apa ya kayak cuti nggak pengen ngapa-ngapain karena aku kemarin yang jadi saksi bapak malam-malam. Jadi waktu itu di rumah sakit aku jagain pas lagi waktunya aku jaga. Waktu itu aku cuma berdua sama ibu yang jaga. Bapak tiba-tiba dadanya panas, terus habis gitu kayak udah mau ampal gitu. Jadi bapak udah pamitan sama ibu, sama aku gitu kan. Aduh, ma ini dan bapak dadanya panas. Maaf ya kalau misal ada kalau bapak duluan kayak gitu kan. Dan itu tuh lagi lagi aku di situ gitu, tapi aku langsung tersadar ini kalau diterusin nggak cepet aku minta tolong sama suster dan dokter ya bakal beneran gitu kan. Dengan kondisi panik yang kayak gitu aku langsung lari keluar karena dipanggil-panggil susternya mungkin lagi karena tengah malam ya yang nggak banyak yang jaga. Jadi aku langsung lari ke jaganya suster, bapak saya tolongin bang gitu kan. Terus habis itu langsung mereka langsung panik gitu, dokter juga diperiksa semuanya. Terus ini bapak harus masuk ICU lagi. Ya udah, terus akhirnya alhamdulillah masih bisa kembali gitu, masih bisa cepat ditanganin lah kayak gitu. Jadi setrauma itu aku karena aku yang sendirian ibaratnya yang jadi saksi di situ. Adapun ibu, tapi kan ibu juga kondisinya usianya juga sepuh juga gitu. Jadi aku nenangin dua-duanya. Aku tuh nenangin dua-duanya gitu. Apa yang ada di pikiran saat itu? Wah nggak, udah bercampur aduk, udah yang ya Allah mungkin ini yang terakhir kayak gitu udah. Aduh tapi aku belum mampu ya Allah, aku masih pengen terus bersama orang tuaku kayak gitu kan. Aduh, kayaknya aku bakal emosional kan kalau cerita makanya. Aku harus melihat bapakku sehat dulu. Sehat Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Terus setelah bapak udah ditanganin, baru aku bisa lumayan tenang gitu. Tapi kan aku di situ aku harus berusaha tegar. Aku nggak menampakkan rasa sedih dan panik aku. Ya aku harus kuat karena kalau enggak Ibu juga panik. ibu kan juga panik kan. Jadi aku benar-benar harus kuat gitu. Aku ya langsung ngabarin keluarga dan waktu itu Mas Hendra posisi lagi di luar negeri juga. Jadi wah ya panik gitu. Cuma alhamdulillah dokter dan juga suster langsung cekatan. Akhirnya pagi itu kan itu ya dini hari ya kalau nggak salah bapak serangan lagi yang terakhir itu jam 2 pagi, jam 6 udah stabil, jam 8 tuh baru bisa kita temuin. Ya bapak udah ceritanya udah macem-macem, udah
Bapak cerita kalau ada 2 keranda gitu, dan sampai segitunya. Terus yang satu itu ada isinya, yang satu nggak ada. Terus habis gitu si keranda yang nggak ada isinya itu di deketnya bapak bilang gitu. Terus bapak itu ceritanya ingin nganterin ibaratnya apa ya, kayak pelayat yang mau ikut menguburkan gitu. Ternyata eh, udah ditinggal duluan bapak. Terus kayak bapak kayak kebangun. Jadi itu kayak experience-nya bapak, kayak kayak near death experience-nya bapak seperti itu. Cerita sama kita semuanya, ya Allah Pak, ya mungkin Allah masih ngasih kesempatan bapak untuk kembali sehat, kembali hidup. Ya, takut ya dalam keadaan itu. Hah? Ada nggak sih mungkin selagi masih ada gitu, ada yang mau diwujudin bapak minta apa? Eh, banyak banyak pengen Bapak pengen minta umroh kemarin ya. pengen ngajakin bapak umroh lagi. Bapak yang minta, Bapak tuh pengen umroh katanya. Tapi ngelihat kondisinya seperti saat ini, sepertinya sih belum bisa ya Bun ya. Ya, Cuman Bapak bilang, Bapak pengen banget umroh katanya kayak gitu. Ya mudah-mudahan kalau kondisinya sudah lebih sehat, bisa kita berangkat betul, umroh ya. udah lebih sehat, udah lebih stabil. Ya walaupun memang dengan pengawasan yang lebih ekstra ya, tapi ya kita pengen mewujudkan itu. Bilang Kak Fitri ini di Jakarta untuk fokus. Iya, aku memang keinginanku memang seperti itu. Karena ya bisa dibilang kondisinya Bapak itu ya bukan ngepas-ngepasin ya, tapi memang pas Bapak drop itu pas dalam kondisinya pas aku ada, biasanya Pas aku pas cuti. Mas Hendra lagi cuti. Jadi tiap kali Mas Hendra cuti itu waktunya Bapak masuk rumah sakit. untuk nemenin bapak kayak gitu ya. Mungkin aku bilang sama Mas Hendra, sabar ya, kita kan apa ya, diberikan apa ya, ini kan eh, surga kita gitu loh, pahala kita kedepannya diberikan spesial sama Allah, kasih kesempatan untuk merawat surga kita, ya harus ikhlas. Apalagi kan selama kemarin udah em, orang tua kita banyak support kita, mendoakan kita. Ya udah waktunya lah kita yang ngurus ya. yang ngurus gitu. Karena ingat kalau nanti kita tua nanti kan juga posisinya pasti sama. Untuk Hendra sendiri ini seperti apa sih melihat support untuk keluarga? Fitri support keluarga, nggak memandang keluarga Fitri maupun keluarga saya, full banget ya Bu. Perhatiannya Fitri ke bapak ibunya, perhatian Fitri ke ibu saya, nganggap seperti orang tua sendiri ya Bu ya. Dan kalau bapak sakit di rumah sakit tuh Fitri ya benar-benar di rumah sakit nungguin bapak, benar-benar nemenin. Terus kebetulan di antara semua saudara-saudara Fitri yang paling didengar suaranya tuh Fitri. Kalau Fitri kasih wejangan, Pak jangan puasa dulu. Kalau yang saudara-saudara yang lain yang bicara nggak didengerin ya Bun. Tapi kalau Ya, Fitri yang bilang, kebetulan ya karena Mbak ya paling dekat kan aku. karena bungsu kali ya. Bontot ya. Jadi memang kalau pas aku lagi keluar negeri kemarin, bapak sama kakak-kakakku, ibu sama kakak-kakakku tuh nelpon gitu. Tolong bilangin bapak dong, kita udah nyerah gitu. Kalau kamu yang bilang kok manut gitu kan. Akhirnya kemarin aku pulang, langsung aku bilang, bapak gini harus jaga tuh kesehatannya, harus pakai masker, jangan puasa dulu. Bilang-bilangnya ya aku kasih wejangan lah ya, wejangan anak gitu. Ya alhamdulillah didengar ya. Padahal sebenarnya bapak tuh ngotot banget mau puasa. Padahal kan dalam kondisi yang masih lemah kan gitu. Kan bapak itu kondisinya kan semangatnya masih 45, tapi kan secara fisik kan bapak kan usianya 83. udah 83. Iya 83. Jadi beliau tuh masih
merasa bahwa masih muda terus gitu. Nah, aku bilang Pak D gitu kan, kita panggilnya Bapak. Pak D, syarat orang yang nggak diperbolehkan untuk nggak puasa itu apa aja? Aku bilang gitu. Hamil, menyusui, enggak kan? Enggak, ya. Kan Bapak udah lanjut usia sekali. Aku bilang, bukan lanjut usia lagi, udah sangat lanjut usia sekali. Karena udah 83 loh, Bapak bonusnya udah banyak banget. Ini boleh boleh nggak puasa gitu. Apalagi Bapak dalam kondisi sakit. Enggak kok, Bapak udah sehat. Loh, tak gituin lah, ini obat-obatannya gitu. Kalau obat-obatannya ada berarti kan Bapak lagi sakit. Enggak, Bapak udah enakan. Ya nggak bisa gitu Pak D, harus diminum obatnya tepat waktu biar cepat sehat gitu. Itu ibadahnya ya Bapak. Bapak alhamdulillah bersyukur banget. Kalau taro wong Jawa itu deki, ya deki dalam artian itu sangat-sangat ibadahnya Tekun itu ibadahnya. sangat tekun. Kalau sholat 5 waktu itu 5 waktunya di musola atau masjid. Kita nggak nih bolehin tiba-tiba ngeweng naik motor. Kita nggak ngebolehin tiba-tiba ngeweng mobil. Masih nyetir, masih kuat nyetir sendiri. Malah jadi hiburannya. Padahal belum lama di Desember kemarin kan aku ngasih hadiah kado mobil baru buat Bapak. Maksud aku kan buat, ya itu salah satunya biar nyenengin beliau ya. Januari kemarin Bapak kambuh lagi, jadi sampai sekarang belum diperbolehkan untuk nyetir lagi. Oke. Mungkin sedikit sampai sekarang masih berjuang nggak sih buat bisa dapat rombongan nih Mas Hendra dan Kak Fitri? Oh ya, masih dong, masih. Cuma memang karena ini akhir-akhir ini kita masih disibukkan sekali dengan qadarullah, harus menjaga orang tua kita. Jadi akhirnya masih terpecah konsen kita. Lagi mana enggak Mas, ibaratnya udah harus full standby gitu. Ya memang resikonya kalau kita punya orang tua yang sudah sangat sepuh, ya memang udah harus standby dan harus jagain semuanya. Ya nggak cuma itu, biaya juga kan segala macam, tapi itu semua yang tidak kita hitung, maksudnya tidak kita hiraukan, karena yang namanya orang tua mau berapapun biaya untuk yang penting bapak sehat, ibu sehat gitu loh. Jadi akhirnya membuat yang pastinya program omongan kita ya akhirnya agak sedikit buyar. Dan juga harus menetap kan di satu negara kan. Betul. Harus menetap agak lama di satu negara. Sementara Ya. tugas saya saat ini kan berapa bulan di base pindah ke tempat yang lain, base pindah ke tempat yang lain. Jadi masih belum bisa konsentrasi ya Bun ya. Ya mungkin ya namanya tidak ada yang tidak mungkin, tapi memang saya mengikuti apa yang kehendak Allah aja. Untuk saat ini Allah memberikan amanah untuk kita berdua, untuk jagain bapak, untuk jagain ibu, jagain mama. Ya amanah itulah yang harus kita jalankan kayak gitu, karena ya seperti yang aku tadi cerita ya, tahu sendiri, apalagi aku yang cewek, aku juga orangnya panikan, ditambah harus standby di situ. Itu campur aduk sekali, banget udah. Paling kuat. Ini yang aku wanti-wanti dari kemarin. Makanya kenapa kok aku belum mau diajak menetap dengan Mas Hendra untuk ke Timur Tengah, itu salah satunya alasannya ini. Ada dilema artinya ya. Ada dilema lah pasti. Satu sisi aku harus ikut suami, tapi sisi yang lain aku juga harus jagain surga aku, surganya Mas Hendra. Tapi